Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk materi mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Kali ini akan kita bahas tentang metode Mura. Metode Mura ini singkatannya adalah Multi-Objective Optimization on the basis of ratio analysis. Metode Mura ini diperkenalkan oleh Brewers dan Zavadkas pada tahun 2006. Nah, metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. Kemudian metode Mura memiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam memisahkan bagian subjektif dari suatu proses evaluasi ke dalam kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambilan keputusan. Jadi metode ini fleksibel, ya, mudah dipahami, ya, dalam memisahkan subjektif dari suatu proses evaluasi ke dalam bobot keputusan. Nah, metode Mura ini memiliki tingkat selektivitas yang baik karena dapat menentukan tujuan dari kriteria yang bertentangan. Jadi, dia memiliki tingkat selektif yang baik untuk menentukan kriteria yang bertentangan, di mana kriteria dapat bernilai benefit dan cost. Ini hampir sama seperti metode-metode sebelumnya. Nantinya akan ada kriteria benefit dan kriteria cost. Tahapan dari metode Mura ada 5. Yang pertama, menentukan nilai kriteria, bobot, dan alternatif. Ya, hampir sama seperti metode sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah merubah nilai kriteria menjadi metrik keputusan. Diubah menjadi metrik keputusan. Kemudian yang ketiga adalah normalisasi, dilakukan normalisasi dan optimasi atribut. Ya, optimasi atribut itu nanti dari normalisasi dikalikan dengan bobot. Kemudian yang keempat, mengurangi nilai maximax dan minmax. Dikurangi, jadi jumlah total maximax-nya berapa, jumlah total min-max-nya berapa, dikurangi. Kemudian yang kelima, menentukan ranking dari hasil perhitungan. Ya. Rankingnya adalah yang terbesar, nilai yang terbesar. Yang pertama, tahapan yang pertama, menentukan nilai kriteria, bobot, alternatif. Jadi kita tentukan dulu kriterianya, ya, alternatifnya, kemudian mana yang termasuk kriteria benefit dan mana yang termasuk kriteria cost. Kemudian dari masing-masing kriteria kita berikan bobot, ya, kita berikan bobotnya. Nah, di metode Mura ini hampir sama seperti metode WP, ya. Bobotnya itu W sama dengan 1. Yang kedua, dari kriteria yang tadi, ya, kemudian kita ubah menjadi metrik keputusan. Ya. Nah, itu seperti ini, ya. Nanti X, ya, X itu adalah isi dari nilai kriteria dari masing-masing alternatif. Yang ketiga, melakukan normalisasi. Nah, tujuannya adalah menyatukan setiap elemen metrik sehingga elemen pada metrik memiliki nilai yang seragam. Jadi normalisasi. Jadi hampir semua metode yang sudah saya jelaskan itu ada proses yang namanya proses normalisasi. Ya. Ini rumusnya.
XIJ sama dengan XIJ dibagi akar dari sigma M di mana I sama dengan 1 XIJ kuadrat. Nah, kemudian nanti akan melakukan optimasi nilai atribut dengan cara nilai normalisasi, nilai yang ada di sini dikalikan dengan bobot. Tahapan yang keempat, mengurangi nilai maximax dan minmax. Atribut yang lebih penting ditandakan dengan perkalian dengan bobot yang sudah ditentukan, atau istilahnya adalah koefisiensi signifikasi ya, koefisien signifikasi. Pertimbangan perhitungan atribut bobot menggunakan persamaan ya. YI sama dengan sigma G di mana J sama dengan 1 ya. Kemudian WJ XIJ ya, ini ada tanda bintang ya, dikurangi sigma N di mana J sama dengan G plus 1, WJ WIJ tanda bintang. Yang kelima, menentukan ranking dari hasil perhitungan. Ya, ini berdasarkan dari nilai yang terbesar. Oke, kita masuk ke contoh supaya lebih mudah dalam memahami tentang metode murah ini. Contohnya kita pakai contoh yang sebelumnya ya. Ini kita gunakan contoh yang sebelumnya. Perusahaan melakukan rekrutmen terhadap 5 calon pekerja, posisinya adalah operator mesin. Nah, posisi yang dibutuhkan hanya 2. Kriterianya ada pengalaman kerja, C1-nya. C2-nya ada pendidikan. C3-nya ada usia. C4-nya status perkawinan. Dan C5-nya adalah alamat. Nah, kita tentukan dulu yang pertama, apakah termasuk kriteria benefit, mana yang termasuk kriteria cost. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya. Kriteria benefitnya adalah C1, C2 dan C3. Kriteria cost-nya adalah C4 dan C5. Pembobotannya ya, kriteria C1 0,3, C2-nya 0,2, C3-nya 0,2, C4-nya 0,15, C5-nya 0,15 sehingga total W-nya adalah 1. Kandidatnya ada 5 ya. A1 Doni, A2-nya Dion, A3-nya Dina, A4-nya Dini, A5-nya adalah Danu. Nah, ini penilaian alternatif untuk setiap kriteria. Nah, di sini ada tambahan, yaitu tambahannya nanti ada nilai optimum. Ya, optimum di sini kriteria C1 termasuk max. Max itu artinya dia termasuk kriteria benefit. C2-nya max, dia juga termasuk kriteria benefit. Ini hanya memudahkan ya. C3-nya adalah max, termasuk kriteria benefit. C4-nya min, karena dia termasuk kriteria cost atau biaya. C5-nya juga min. Ya. Jadi ini penilaian alternatif untuk setiap kriteria. Jadi perbedaannya indikasi optimumnya. Yang kedua, merubah nilai kriteria menjadi metrik keputusan X ya. Metrik keputusannya sama dengan X, jadi nilai yang ada tadi itu diturunkan ke sini. 0,5, 0,8, 1, 0,21. Nah, ini nilainya adalah turun. Yang ketiga, kita akan lakukan normalisasi. Ini rumusnya. XIJ ya, sama dengan XIJ dibagi akar dari sigma M di mana I sama dengan 1 XIJ kuadrat. Kita masukkan dulu kriteria C1 0,5 dari sini ya. Kemudian 0,8 dikuadratkan dulu ya, dikuadratkan dulu baru sigma itu dijumlahkan plus tandanya ini. 1 0,2 1 ya. Kita kuadratkan dulu ya, kemudian baru kita simpan. Ya, kita ketemu bilangan pembaginya, nanti baru dibagi dengan bilangan yang ada di sini. Ya, kita lakukan perhitungan menggunakan kalkulator. Yang pertama 0,5 kuadrat. Ya, kita simpan karena plus menggunakan M plus. Kemudian 0,8 kuadrat.
M plus 1 kuadrat sama ya, M plus 0,2 kuadrat M plus 1 kuadrat M plus ya. Kemudian kita MR 2,93. Setelah itu baru kita lakukan akar ya. Kita lakukan adalah akar 1,711 ya, dibulatkan 1,712. Nah, ini yang akan menjadi bilangan pembagi untuk perhitungan C1 ya. Kemudian di-clear dulu ya, jangan lupa ya. Kemudian kita akan membagikan ya, membagikan nilai XIJ. XIJ-nya adalah A11 baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom pertama ini ya. Berarti gimana? 0,5 dibagi 1,712. 0,292 sekian. Ya, sehingga kita ketemu nilai ya, nilai dari normalisasi untuk kriteria C1 ya. Jadi saya kira ini mudah ya untuk perhitungannya ya. Nanti silakan bisa dicoba ya. Kita lakukan yang sama untuk kriteria C2. Jadi ini belum menggunakan kriteria benefit, kriteria cost-nya ya. C2-nya diperoleh datanya dari sini. Nah, ini data yang diperoleh dari C2. Kemudian kita cari pembaginya dulu, yang bawah ini. Dengan perhitungan yang sama seperti tadi, ya, sehingga ketemu di akar 1,752. Kemudian kita bagi, ya. Kita bagi RIJ-nya 1 dibagi 1,752, 0,7 dibagi 1,752, 0,3. Ya, ini kanan hanya memudahkan ya, memudahkan supaya saudara tahu ini angka-angka ini dari mana. Ya. Nah, kita akan ketemu nilai normalisasi dari kriteria C2. Kita lakukan hal yang sama untuk kriteria C3. Datanya dari mana? Datanya dari sini. Ini C3 ya. 0,7, 1, 0,4, 0,5, 0,4. Ya, sama ya. Kita lakukan angka yang sama sehingga kita ketemu normalisasi untuk kriteria C3. Kita lakukan hal yang sama untuk kriteria C4. Ini kriteria C4 data-datanya ya. Kita lakukan hal yang sama sehingga kita ketemu normalisasi C4 dan C5-nya juga sama ya. C5-nya juga sama. Ya, ini sudah saya hitung ya, sehingga kita ketemu nilai-nilai yang ada di sini. Nah, nilai-nilai ini nanti ya, nilai-nilai nanti itu yang masuk ke dalam hasil normalisasi. Ini ya. Itu nilainya kita masukkan ke sini. Ya. Oke, nilai normalisasi adalah XIJ ya, bintang, sama dengan ini adalah hasil dari normalisasi. Ya, kita tinggal masukkan dari hasil perhitungan normalisasi. Kemudian yang berikutnya kita akan lakukan optimasi nilai atribut. Ya, masih di tahap 3. Nah, optimasi nilai atribut ini diperoleh dari hasil normalisasi dikalikan dengan bobot. Ini bobotnya. Ya. Jadi hasil normalisasi dikalikan dengan bobot. Cara menghitungnya bagaimana? 0,292 ya, ini adalah kriteria C1 ya, ini kriteria C2, ini kriteria C3, kriteria C4, C5 dikalikan dengan ini masing-masing kriterianya. Oke, coba kita lakukan perhitungan menggunakan kalkulator ya di sini. 0,292 dikalikan 0,3. Hasilnya adalah 0,087 atau kita bulatkan adalah 0,088. Ya. Kita coba bawahnya. 0,467 dikalikan balik ya. 0,467 dikalikan dengan 0,3 sama dengan 0,140 ya. Yang sebelah sini kita coba ya. Kalau ini dikalikan berapa? 0,571. Ini dikalikan dengan 0,2 karena ini adalah nilai dari kriteria C2. Ini kriteria C3. C4 ya, kalau C4 berarti kalikannya adalah 0,15. Coba kita hitung 1. 0,571 dikalikan dengan
0,2. Kenapa 0,2? Karena kita menghitung dari kriteria C2. Hasilnya adalah 0,114. Ya, kita ambil 3 digit di belakang koma ya. Kita ambil 3 digit di belakang koma. Oke. Sehingga kita ketemu nilai optimasi ya. Nilai optimasinya adalah ini. Ini dari normalisasi dikalikan dengan bobot. Baru langkah yang keempat, yaitu kita menentukan nilai Y. Ya, menentukan nilai Y, ini persamaannya. Ya. Jadi intinya apa? Intinya nilai optimasi atribut tadi yang ada di sini itu dikategorikan dulu, dijumlahkan dulu sigma ya, penjumlahan ya, dijumlahkan dulu yang termasuk nilai maksimum dan yang termasuk nilai minimum. Ya. Nilai maksimum itu adalah total keseluruhan dari kriteria benefit. Nilai minimum itu adalah total keseluruhan dari kriteria cost. Oke, kita flashback lagi ya. Nah, dari kriteria tadi, yang termasuk kriteria benefit yang mana? Tadi saya jelaskan. Yang termasuk kriteria benefit adalah kriteria C1. Ya, pengalaman kerja tadi. Kriteria C2 ya, kemudian kriteria C3 ya, itu adalah yang termasuk dari kriteria benefit. Nah, yang termasuk kriteria cost yang mana? Yang termasuk kriteria cost adalah C4 ya, status sama C5 alamat. Ini adalah yang termasuk kriteria cost. Sehingga kita kumpulkan, kita jumlahkan dari nilai optimum tadi ya. Kita jumlahkan, diperoleh dari mana? C1, C2, C3 ya. 0,088 ditambahkan 0,114 ditambahkan 0,098 ya. Baru ketemu hasilnya adalah 0,299. Ini dari mana? 0,066 ditambahkan 0,059 ya. Hasilnya adalah ini. Ya, kita tentukan dulu nilainya. Coba kita hitung ya pakai kalkulator. Ini ya. Oke, sini aja. Nah, 0,088 ditambahkan 0,114 ditambahkan 0,098. Hasilnya adalah 0,3, 0,299 ya. Kita bulatkan 0,3 atau saudara bisa tulis 0,29. Jadi selisih satu digit di belakang koma tidak masalah ya. Ini pembulatan. Kemudian kita coba yang kedua. Yang kedua yaitu adalah 0,066 ditambahkan ini 0,059. 0,066 ditambahkan 0,059. 0,125 ya. Nah, kalau sudah kita akan mencari nilai Y-nya yaitu dengan cara max dikurangi dengan min. Ya ini ya, rumus ini ya. Sigma sudah, kemudian baru kita kurangkan. Kita kurangkan 0,299 dikurangi 0,125 sama dengan 0,174. Sehingga kita ketemu nilai Y-nya, ya nilai Y-nya. Alternatif A1 0,174, alternatif A2 adalah 0,238, alternatif A3 adalah 0,125, alternatif A4 adalah 0,082, dan alternatif A5 adalah 0,171. Kita lihat yang terbesar mana? Yang terbesar adalah 0,238, yang kedua adalah 0,174. Ya, karena yang dicari dua, ya ini kita ranking ya, kita lakukan perankingan. Ranking 1 berdasarkan nilai terbesar ya, 2, 3, 4, 5. Nilai terbesar terdapat pada A2 0,238 dan A1 0,174. Sehingga Dion dan Doni adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik, atau dengan kata lain, Dion dan Doni terpilih untuk posisi operator mesin. Ya, jadi ini untuk perhitungan metode murah ya.
Ini hampir sama dengan SMART ya, kategorinya kalau saudara sudah menguasai metode SAW, WP, AHP, TOPSIS, Elektre, ketika belajar ini saya kira mudah ya, saya kira mudah. Ya. Oke, ini ada contoh soal ya, contoh soal PT ABC, perusahaan bergerak di bidang consumer good, menginvestasikan sisa usianya dalam 1 tahun. Ini alternatif ya. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi, meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Jadi ini ada kriterianya, ada harga, sudah ditentukan ya, harga itu termasuk cost, nilai investasi 10 tahun ke depan benefit, daya dukung produktivitas benefit, ya, kemudian prioritas kebutuhan cost, ketersediaan bahan benefit. Ya. Ini untuk bobotnya C1 25%, 15% diubah menjadi desimal dulu. 25% adalah 0,25, 15% adalah 0,15 dan seterusnya. Ini alternatifnya ada 4, membeli mobil box, membeli tanah, maintenance sarana, teknologi informasi, dan pengembangan produk baru. Nah, ini adalah nilai alternatif dari setiap kriteria. Nah, ini sebagai bahan latihan. Harapannya saudara bisa latihan ya. Ini slide ini ada di e-learning ataupun ada di deskripsi dari video yang ada di sini. Baik, saya kira cukup ya untuk penjelasan dari metode murah. Pesan saya selalu latihan ya, karena dengan latihan soal saudara akan memahami dari penggunaan metode tersebut. Ya, seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning ataupun di grup WA ya ataupun di komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.